Dan ada yang mengatakan begini, udah nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ngaji kitab fikih. Kalau mau berfikih langsung saja Quran hadis. Pernah nggak dengar ada yang ngomong begitu? Pernah kan? Udah langsung kalau hukum Islam langsung saja Quran hadis, nggak usah pakai fikih segala. Orang yang ngomongnya begitu dia sudah menipu Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak usah lagi ikut ulama, nggak usah lagi ngaji kitab fikih, langsung saja Quran hadis, dia sedang menipu. Lu dari mana dia akan paham hukum fikih kalau langsung ke Quran hadis? Nggak bisa. Man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bagi siapa yang langsung nyari hukum ke Quran, nyari hukum langsung ke Quran, Al-Quran ditafsirkannya dewek, hukum-hukum Islam digalinya sendiri dari Al-Quran, padahal dia bukan ulama, dia nggak punya keahlian di situ. Barang siapa yang menafsirkan sendiri Al-Quran menurut ra'yunya, menurut maunya, maka fal yatabawwa maq'adahu minad nar, monggo kersane menempati kapling yang sudah disediakan untuknya di dalam neraka. Wajib berfikih itu Bapak Ibu. Ini saya juga sering aneh nih, tanda orang nggak pernah ngaji fikih begini. Kalau hukum apa-apa bid'ah, itu tanda dia nggak pernah ngaji fikih. Coba tadi kalau Bapak Ibu nggak lupa anak-anak kita tadi, hukum Islam ada 5, 1 wajib, 2 sunnah, 3 mubah, 4 makruh, 5 haram. Itu hukum Islam. Sejak kapan Bapak Ibu hukum Islam nambah jadi bid'ah? Apa hukumannya? Hukum yasinan bid'ah. Kalau ada orang ditanya hukum jawabnya bid'ah, dia nggak pernah ngaji fikih. Kalau dia nggak pernah ngaji fikih, berarti dia nggak paham itu Islam. Cocok atau cocok? Saya jangan sampai di Pancasila ini ada orang yang dikit-dikit ngomong bid'ah. Nanti khutmil kutub bid'ah, kan begitu. Yang nggak ada zaman Nabi khutmil kutub, nggak ada. Hifzul mutun nggak ada. Zaman Nabi nggak ada Bapak Ibu. Kitab Jurumiyah nggak ada, Imriti nggak ada, Alfiyah apa meneh. Nanti mau kita kehukumi bid'ah begitu. Ngapal Imriti, Jurumiyah bid'ah, ngapal Alfiyah bid'ah, ngapal Tasrif bid'ah. Orang yang dikit-dikit ngomong bid'ah, tanda dia nggak ngerti Islam sama sekali. Pak ulangi sedikit lagi. Orang yang dikit-dikit ngomong bid'ah, tanda dia nggak ngerti Islam sama sekali. Karena hukum bid'ah itu nggak ada. Yang ada itu hukum 5, wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Nah, kita akan ditanya hukum apa, hukumnya tasakuran khutmil kutub. Kita nggak boleh menjawabnya bid'ah, harus kita jawab entah wajib, entah sunnah, entah mubah, entah makruh, entah haram. Yang jelas nggak berani kita mengharamkan ilmu Pak, dosa hukumnya. Nah sama ini, halo Pak, daripada jenengan ngantuk ngudut aja Pak, nggak apa-apa. Nah ada yang nanya sama saya, apa hukumnya rokok? Hukumnya rokok ini kalau kita ingin kembali kepada hukum yang 5 Bapak Ibu, bisa wajib, bisa sunnah. Gimana rokok bisa wajib? Ini kan ngaji ini, thalabul ilmi ini wajibat. Nuntut ilmu ini sangat wajib. Nah kalau jenengan nggak ngudut malah ngantuk, mending nyimak ceramah malah nggak nyambung, tapi dengan ngudut malah jenengan nyambung, wajib ngudut gitu Pak, wajib. Kapan ngudut jadi sunnah? Saat susah nahan, diempet-empet asem banget, susah nahan, sunnah dia. Kapan dia jadi makruh? Kan begitu ya, saat ibu hamil menyusui jadi terlarang dia, karena merusak kesehatan, merusak si cabang bayi. Tapi jangan sekali-kali mengatakannya haram. Karena mengapa Bapak Ibu?
berani mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah, qarinu syirku billah, maka sama kedudukannya dengan telah menyekutukan Allah. Nah, inilah penting ngaji fikih, Pak. Kemudian tadi itu yang sederhana saja, an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Dalam kitab Safinah disebutkan an-niyatu, niat itu qasdu syai', menyengaja mengerjakan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan perbuatan. Nah, ini kalau kita paham fikih, sepakat semua ulama, la khilafa bainahum, tidak ada perbedaan pendapat para ulama, yang namanya niat itu muqtarinan bi fi'lih, harus bersamaan dengan perbuatan ibadahnya. Ini sepakat. Niat wudu waktu basuh muka, niat sholat waktu takbiratul ihram, inda takbiratul ihram, sepakat. Makanya kalau ada yang ngomong begini, udah sholat gak usah niat-niatan, mangkat dari rumah nang ke masjid udah termasuk niat, tanda nggak pernah ngaji fikih. Udah ketahuan itu, Pak. Pernah nggak dengar orang ngomong begitu? Berarti dia nggak pernah mondok, berarti dia nggak pernah ngaji fikih. Ini kalau kayak subuh pakai kunut atau enggak kunut itu khilaf, perbedaan pendapat, kita nyebutnya khilafiyah. Tapi kalau yang namanya niat sholat, ulama sepakat. Niat sholat itu bersamaan dengan perbuatan sholat, yakni takbiratul ihram. Sepakat tanpa perbedaan pendapat, 4 madhab. Nah, ini penting kita ngaji fikih. Ingat nggak kata-kata anak-anak tadi? Ya lupa lah, nggak ingat. Makanya rajin ngaji ya, Bu. Anak-anaknya syukuri anaknya dengan pinter. Tinggal paham anak-anak kita itu, Pak. Kalau sudah paham makin membanggakan. Coba tadi misalnya di matan-matan itu disebutkan aqallul haidi yaumun wa lailatun. Tuh buat jenengan itu. Sedikit-dikitnya orang haid sehari semalam. Nah, ini kan ilmu. Misal malam ini jenengan haid, besok pagi berhenti, nggak haid lagi. Nah, dengan hukum fikih kita jadi tahu besok belum boleh sholat, karena yang namanya haid paling dikit lewatin semalam, lewatin sesiang. Jadi kalau malam ini haid, besok subuh walaupun sudah bersih nggak boleh sholat. Zuhur belum boleh sholat, asar belum boleh sholat. Preksa jelang maghrib ternyata sudah betul-betul bersih, maghrib mandi sholat. Karena sudah lewat semalam, lewat sehari. Wa ghalibuhu situn au sab'un. Sedangkan pada umumnya orang haid itu 6 atau 7 hari. Ya, Baya. Nah, ini hukum fikih. Wa aktsaruhu, dan paling banyak orang haid itu yakni 15 yauman bilayaliha, sebanyak 15 hari beserta malamnya. Ini kan hukum fikih, harus kita pahami. Contoh, 7 hari ternyata masih keluar darah haidnya. 8 hari jangan dulu sholat. 10 hari jangan dulu sholat. Pas 15 hari sudah lewat 15 siang, lewat 15 malam, maka hari ke-16-nya wajib mandi, wajib sholat. Walaupun masih keluar darah, hari ke-16 dan seterusnya itu adalah darah istihadah, dianggap darah penyakit. Nah, biar paham. Kemudian tadi ada juga disebutkan aqallut tuhri bainal haidatain, masa paling dikit jarak suci dari 2 haid bulan ini dengan haid bulan depan, jarak paling dikitnya itu 15 yauman, 15 hari. Nah, ini ilmu. Berarti begini, Bu. Jenengan hari ini suci umpama, sudah sholat, sudah mandi, sholat. Seminggu kemudian haid lagi. Haid yang seminggu kemudian bukan haid, tapi istihadah, penyakit. Karena baru dianggap haid lagi setelah lewat 15 hari. Nah, itulah fikih.
Yang diapal anak-anak kita tadi ini Bapak Ibu, beserta hukum-hukum yang lainnya. Dan ingat, kita belajar fikih itu wajib karena kita bukan mujtahid. Kita tidak punya kapasitas untuk berfatwa. Nggak boleh berfatwa sendiri, kita harus ikut ulama, wajib taklid ulama. Kan ada yang sering mengkampanyekan, jadi muslim tidak boleh taklid. Salah kata-kata itu. Yang benar, umat Islam wajib taklid. Halo, dengerin. Kalau ada yang mengatakan umat Islam tidak boleh taklid, salah itu. Yang benar, umat Islam wajib taklid. Karena begini, yang tidak boleh taklid itu kalau dia levelnya mujtahid. Nah, kita hafal Quran tidak, matan sapinah nggak hafal, lagunya kayak mujtahid, dikit-dikit ngomong bid'ah. Kita tanya, lu belajar di mana? Internet. Gurunya Syekh YouTube al-internetik, kiainya Kiai Haji Google, ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa begitu. Wajib kita itu ikut ulama. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Oleh karena itu, masukkan anak kita ke pesantren. Ini keren loh Pak. Nang Bandar Lampung mana ada TPA ngajarkan Safina? Nggak ada. Apalagi nanti ngapal Jurumiyah ya, apalagi nanti ngapal Alfiyah, nggak ada Pak. Di Bandar Lampung ya TPA cuma ngaji tok. Di Pancasila kita ngapal matan-matan kitab standar. Kalau anak kita sudah ngapal, setelah dia hafal dia akan mengerti. Setelah dia mengerti dia bisa mengajarkan. Cukup bekal buat anak-anak kita. Maka sumbang saran, kirim anak kita ke TPQ Al-Fakhri, Insya Allah. Tapi ingat, harus ada adabnya. Jangan tiba-tiba anak kita nongol. Kata Mas Andri, kamu anak siapa? Anak bapak. Ibu kamu siapa? Yo mama. Ini nggak ada sopan santun. Yang benar itu Bapak Ibu daftarkan anak ke TPA, TPQ, AB, Umi, Ustadz, Ustadzah. Kami sengaja nganter anak kami. Mohon ajarkan Al-Quran, mohon ajarkan hukum-hukum agama. Kalau dia nakal marahin kami ikhlas. Bu, anak dimarah guru ngaji kudu ikhlas. Kalau dia bandel, gebuk pantatnya. Ingat ya Pak, kalau anak digebuk sama guru ngaji, jangan marah, tidak perlu tersinggung, karena guru ngajinya saya. Walaupun saya sering sampaikan, ngebuk-ngebuk boleh, tapi pinggang ke bawah. Termasuk gebuk bini masih boleh Pak kalau kelewat bandel, tapi pantatnya. Makanya pantat dibikin tebel, kalau dipukul del mendal dia. Yang penting jangan mukul muka, bukan cuma buat guru buat semua orang tua. Kalau didik anak nggak boleh nempelin kepala, nggak boleh nabok muka, nggak boleh jewer kuping. Tinggalkan pendidikan seperti itu. Nggak boleh narik jambang, nggak boleh. Jangan jiwit perut. Bu, termasuk istri saya, dengerin, dia suka nyubit anaknya sih. Kadang nyubit anak itu ada bekas biru Pak, kayak dicubit hantu. Anak digebuk bapak nggak ada bekas, dicubit emak kayak dicubit hantu. Biru menghitam, lama hilangnya. Jadi ingat, boleh mukul anak kalau kelewatan, tapi pantatnya atau pinggang ke bawah, jangan bagian atasnya. Silahkan. Jadi tak ulang lagi, titip anak kami, mohon ajarkan Al-Quran, ajarkan agama. Kalau dia nakal marahin, kalau dia bandel ngelawan gebuklah pantatnya, kami ikhlas, nggak akan lapor polisi. Walat itu yang suka ngelaporin ke polisi. Tapi kalau anak saya goblok, ngaji nggak nyambung, ya mungkin keturunan. Enggak jauh beda sama bapaknya, geblek bukan main. Apa meneh mamanya Pak, susah nyambungnya. Ingat Bapak Ibu, kalau anak jenengan rodok-rodok goblok, itu pasti faktor keturunan.
Jadi jangan dimarah. Walaupun kalau kata kiai saya, sebetulnya nggak ada orang goblok, yang ada itu orang malas. Karena segoblok-gobloknya anak kalau rajin pinter juga. Sepinter-pinternya anak kalau malas lama-lama goblok. Apalagi udah malas kerjaannya narkoba. Nah ini parah ini. Sudah malas kerjaannya narkoba, goblok beneran. Jadi kirim anak kita ke pesantren, kirim anak kita ke TPQ agar tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Kalau dulu narkoba itu di kota, kalau sekarang masuk kampung narkoba. Saya meruqyah anak kelas 5 SD, umur 10-11 tahun. Saya tanya ibunya, anak sampean kena apa bu? Kesambet genderuwo. Lo kok sampean tahu? Sudah diruqyah 10 kiai 15 ustadz cuman gak mempan. Nah ini kata saya, kalau nggak mempan berarti jinnya jin modern. Jin modern itu dibacakan Fatihah nggak mempan, dibacakan ayatul kursi jinnya malah hafal. Pasihan jinnya daripada ustadznya kadang-kadang. Dibacakan surah al-jin jinnya malah nantang. Kata jinnya, saya nggak takut sama ustadz, saya takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya Pak ya. Begitu saya ruqyah anak kelas 5 SD ini, ternyata memang nggak ada jinnya. Kata ibunya, lah kok anak saya ongok-ongok Pak Ustadz, yuk kita bawa ke rumah sakit jiwa, ditangani oleh dokter psikiater. Apa kata psikiater? Ini harus dirujuk ke spesialis saraf karena ada masalah tampaknya. Apa kesimpulan diagnosa dokter setelah 1 bulan? Hancur sarafnya, gara-gara kebanyakan ngelem iPhone. Sabu tak terbeli, ganja tak terbeli, iPhone diembat. Ini pergaulan anak-anak hari ini sangat mengkhawatirkan untuk kita semua. Maka didik anak-anak kita semua dengan pendekatan moral agama. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.